Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Pembahasan kali ini tentang mad jaiz munfasil yang terbagi pada mad jaiz munfasil hakiki dan mad jaiz munfasil hukmi. Ikuti videonya. Sahabat Al-Quran, sebelumnya sudah ada pembahasan tentang mad jaiz munfasil, yakni ketika mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah yang merupakan dua kalimat atau kata yang berbeda atau terpisah. Lawannya atau yang bersamaan dengan ini adalah mad wajib muttasil, yakni ketika mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Jadi yang munfasil ini berada dalam dua kalimat atau dua kata yang bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya. Nah, kali ini mad jaiz munfasil ini ternyata ada bagiannya lagi. Yakni ada yang hakiki dan ada yang hukmi. Hakiki maksudnya secara bahasa adalah yang sebenarnya. Nah, kenapa dia sebenarnya? Karena benar-benar terpisah semuanya. Jadi antara mad asli dengan hamzahnya itu terpisah. Benar-benar terpisah secara hakikatnya, secara hakikinya, baik dari segi makna maupun penulisannya. Karena ada juga yang dua hal ini tidak kedua-duanya. Yang maksud nanti pada hukmi. Nah, ini benar-benar terpisah dari segi makna maupun penulisan yang ada dalam mad itu. Jadi antara madnya dengan hamzahnya benar-benar terpisah secara maknanya juga penulisannya. Kita ambil contoh ya. Qalu inna kita lihat ada qalu ya. Kemudian ada inna. Ada mad ya, mad aslinya adalah lam berbaris dhammah, kemudian ada waw, itu mad asli. Tetapi ketika bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi mad far'i ya. Salah satu cabang dari mad far'i ini artinya cabang dari mad asli, dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, ini dari segi pembagian mad jaiz munfasil merupakan bagian yang hakiki. Karena apa? Karena memang terpisah antara kata qalu dengan kata inna. Baik dari segi maknanya maupun penulisannya. Qalu artinya mereka berkata. Inna artinya sesungguhnya kami. Mereka berkata sesungguhnya kami. Jadi kata-kata qalu dengan inna itu secara maknanya terpisah dan secara penulisan juga terpisah. Nah, makanya dia menjadi mad jaiz munfasil hakiki. Itu maknanya. Nah, bacaannya dibaca 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi karena dia juga mad jaiz yang artinya boleh, maka boleh dibaca hanya 2 harokat. Nah, itu diutamakan 4 sampai 5 harokat. Contoh yang lain, inni akhaf. Inni akhaf. Kita perhatikan di sini ada inni mad asli nun
baris kasroh, kemudian ada ya. Nah, mad asli ini bertemu dengan hamzah. Dan keduanya memiliki makna dan tulisan yang terpisah. Ini artinya maknanya sesungguhnya aku, sementara akhafu maknanya adalah takut. Sesungguhnya aku takut. Jadi dua maknanya berbeda, lalu penulisannya juga terpisah. Jadi maknanya terpisah, tulisannya juga terpisah. Kita ambil contoh yang lainnya. Qu anfusakum. Ku ada mad asli yang bertemu hamzah. Ku-nya ada qaf, huruf berbaris dhammah, kemudian ada waw, mad asli, kemudian bertemu dengan hamzah anfusakum, maka dia menjadi mad asli itu berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, dia merupakan mad jaiz munfasil hakiki karena ku dengan anfusakum itu memiliki makna yang terpisah dan penulisannya juga terpisah. Ku itu maknanya adalah peliharalah, anfusakum maknanya diri kamu. Jadi terpisah dia maknanya maupun penulisannya. Penulisannya jelas terpisah. Nah, sebagai mad jaiz munfasil, maka bacaannya menjadi boleh 4 harakat atau 5 harakat, boleh juga 2 harakat. Tetapi yang afdol, yang sebaiknya tetap 4 hingga 5 harakat sesuai bacaan Imam Hafaz. Misalnya bacaannya yang 2 harakat, Qu anfusakum, itu tidak salah. Masih boleh. Selanjutnya, mad jaiz munfasil hukmi. Nah, kalau tadi hakiki keduanya, maka ini satu saja secara hukum terpisah. Jadi maknanya terpisah, sementara penulisannya tidak terpisah. Pada mad jaiz munfasil hukmi ini, secara hukum dia terpisah antara mad asli dengan hamzahnya, memang terpisah dia, tapi penulisannya digabungkan atau tidak terpisah. Nah, mad jaiz munfasil hukmi ini banyak pada ha li tambih atau peringatan, kemudian pada huruf nida atau pada huruf panggilan. Hak tambih itu ha ya, kemudian huruf nida itu ya ayyuha, ha antum. Kita ambil contoh misalnya ha antum, ha antum. Kita perhatikan ha itu bergabung penulisannya dengan a. Seharusnya hanya terpisah. H itu setelah H ada alif. Tapi di sini penulisannya hanya itu yang panjangnya ya, yang panjangnya adalah dengan huruf fathah yang seperti alif kecil berdiri. Lalu yang mad aslinya diambil oleh hamzah. Nah, karena dia diambil oleh hamzah, maka digantikan dengan fathah berdiri tadi atau alif kecil berdiri. Lalu karena dia bertemu dengan hamzah, maka ada tanda mad yang panjang yang seperti bendera itu. Maka dibaca sebagai 4 hingga 5 harakat karena dia bertemu dengan hamzah. Tetapi penulisannya digabungkan atau tidak terpisah. Padahal maknanya terpisah. Makna antara ha dengan antum itu terpisah.
Ha adalah satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arabnya, sementara antum adalah kata atau kalimat yang lain. Beginilah kamu. Ha itu artinya beginilah. Kemudian antum, kamu. Jadi maknanya terpisah, tetapi penulisannya digabungkan. Makanya dia munfasil, ya. Munfasil itu artinya terpisah, tetapi hanya secara hukmi saja. Dia munfasil terpisah, tetapi secara hukum saja. Beda dengan yang hakiki tadi. Nah, yang pertama tadi hakiki, yang keduanya karena memang keduanya terpisah, baik maknanya ataupun penulisannya terpisah, tetapi yang hukmi ini antara maknanya tetap terpisah, tetapi penulisannya tidak. Nah, ini bedanya. Kita lihat contoh lainnya. Ya ulil albab. Ya ulil albab. Kita lihat ya. Ya itu ada panggilan huruf nida. Kemudian ada ulil albab. Ya ulil albab. Ya adalah satu kata. Wahai ulil albab adalah kata yang lain. Ulil albab itu artinya yang memiliki pemikiran. Wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Jadi dia dua kata yang terpisah, ya. Dua kata yang terpisah, tapi penulisannya digabungkan. Nah, penulisannya ini tidak terpisah. Makanya dia menjadi mad jaiz munfasil yang hukmi. Secara hukum saja dia terpisah, tetapi secara makna secara penulisan dia digabungkan. Ya itu seharusnya ya sendiri, ya huruf ya, kemudian ada alif, itu sendiri seharusnya. Tetapi ini alifnya itu diambil menjadi hamzah. Sementara ianya tadi dijadikan sendiri. Ada huruf ya, kemudian ada tanda alif kecil, ya. Fathah yang alif berdiri kecil. Kemudian hamzah, alifnya tadi diganti dengan hamzah. Lalu ada tanda bendera, sama seperti yang tadi. Untuk lebih memudahkannya, maka kita buat perbedaan tabelnya ya. Yang hakiki itu secara makna dia berbeda atau terpisah. Kemudian secara penulisan juga terpisah. Sementara yang hukmi maknanya berbeda atau terpisah dan tulisannya tersambung atau tidak terpisah. Contohnya yang hakiki adalah Qu anfusakum. Ku ya. Terpisah dia dengan anfusakum. Sementara yang hukmi contohnya ya Adam. Kita perhatikan ya-nya diambil alifnya oleh Adam. Jadi seakan-akan Adam itu bagian dari ya, padahal sebenarnya maknanya terpisah. Ya adalah wahai, Adam artinya Adam. Jadi dia secara maknanya terpisah atau berbeda, tetapi secara tulisannya tersambung. Nah, inilah perbedaan yang jelas antara mad jaiz munfasil hakiki dan hukmi. Sahabat Al-Quran, demikian saja pembahasan kita kali ini tentang mad jaiz munfasil yang hakiki dan hukmi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.